Sriwijaya, kerajaan berpengaruh di Asia Tenggara. Sriwijaya adalah kedatuan bahari historis yang berasal dari Pulau Sumatera sekitar abad ke-7 sampai abad ke-11. Kehadirannya banyak memberi pengaruh pada perkembangan sejarah Asia Tenggara, terutama dalam kawasan Nusantara Barat. Dalam bahasa Melayu kuno, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Dengan demikian, nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang gemilang. Lokasi ibu kota Sriwijaya dapat dengan akurat disimpulkan berada di kota Palembang, tepatnya di muara Sungai Musi. Sriwijaya terdiri dari sejumlah pelabuhan yang saling berhubungan di sekitar Selat Malaka. Bukti awal mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7. Seorang pendeta Tiongkok dari dinasti Tang, Yi Xing, menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya tahun 671, dan tinggal selama 6 bulan. Selanjutnya, prasasti yang paling tua mengenai Sriwijaya juga berada pada abad ke-7, yaitu prasasti Kedukan Bukit di Palembang, Bertari 682. Prasasti ini merupakan catatan bahasa Melayu kuno paling tua yang pernah ditemukan, dan menjadi bukti bahwa bahasa Melayu bermula dari Palembang, dan kemudian menyebar menjadi bahasa pengantar di seluruh Asia Tenggara melalui Kemaharajaan Sriwijaya. Meskipun sempat dianggap sebagai thalassokrasi, kerajaan berbasis maritim, penelitian baru tentang catatan yang tersedia menunjukkan bahwa Sriwijaya merupakan negara berbasis darat daripada kekuatan maritim. Armada laut memang tersedia, tetapi bertindak sebagai dukungan logistik untuk memfasilitasi proyeksi kekuatan darat. Menanggapi perubahan ekonomi maritim Asia dan terancam oleh hilangnya negara bawahannya, kerajaan-kerajaan di sekitar Selat Malaka mengembangkan strategi angkatan laut untuk menunda kemerosotannya. Strategi angkatan laut kerajaan-kerajaan di sekitar Selat Malaka bersifat menghukum untuk memaksa kapal-kapal dagang datang ke pelabuhan mereka. Kemudian, strategi angkatan laut kerajaan-kerajaan tersebut merosot menjadi armada perompak. Pengaruh Sriwijaya terhadap daerah bawahannya mulai menyusut akibat beberapa peperangan. Serangan besar pada tahun 1025 dilancarkan oleh pasukan Rajendra Chola pertama dari Coromandel. Setelah itu, kerajaan ini terlupakan dan keberadaannya baru diketahui kembali lewat publikasi tahun 1918. Oleh sejarawan Prancis Georges Coedes dari École Française d'Extrême Orient. Catatan sejarah. Belum banyak bukti fisik mengenai Sriwijaya yang dapat ditemukan. Tidak terdapat catatan lebih lanjut mengenai Sriwijaya dalam sejarah Indonesia. Masa lalunya yang terlupakan dibentuk kembali oleh sarjana asing. Tidak ada orang Indonesia modern yang mendengar mengenai Sriwijaya sampai tahun 1920-an, ketika sarjana Prancis Georges Coedes mempublikasikan penemuannya dalam surat kabar berbahasa Belanda dan Indonesia. Coedes menyatakan bahwa referensi Tiongkok terhadap San Fosi sebelumnya dibaca Sriboja, dan beberapa prasasti dalam Melayu kuno merujuk pada kerajaan yang sama. Kedatuan Sriwijaya telah ada sejak 671, sesuai dengan catatan Yi Xing yang tinggal di sana selama 6 bulan. Saat belajar tata bahasa Sanskerta atau Sabdavidya.
Diketahui, prasasti Kedukan Bukit adalah prasasti tertua yang ditulis dalam bahasa Melayu kuno. Para ahli berpendapat bahwa prasasti ini mendapatkan pengaruh dari budaya Hindu-Buddha, dan kata serapan dari bahasa Sanskerta. Dari prasasti Kedukan Bukit pada tanggal 23 April tahun 682 Masehi, diketahui imperium ini di bawah kepemimpinan Dapuntahiang. Dia berangkat melakukan manalap Sidayatra menggunakan perahu. Dia memimpin 20.000 tentara, dan 312 orang di kapal dengan 1.312 prajurit berjalan kaki, dari Minanga menuju tempat yang diawali dengan kata Ma. Di samping itu, kabar-kabar regional yang beberapa mungkin mendekati kisah legenda, seperti kisah mengenai Maharaja Sabak dan Raja Khmer juga memberikan sekilas keterangan. Selain itu, beberapa catatan musafir India dan Arab juga menjelaskan secara samar-samar mengenai kekayaan Raja Sabak yang menakjubkan. Sepertinya kisah Sabak Khmer didasarkan pada kekuasaan Jawa atas Kamboja, bukan kekuasaan Sriwijaya atas Kamboja. Sriwijaya menjadi simbol kebesaran Sumatera awal, dan salah satu kerajaan terbesar Nusantara. Pada abad ke-20, Sriwijaya dan Majapahit menjadi referensi oleh kaum nasionalis untuk menunjukkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan negara sebelum kolonialisme Belanda. Sriwijaya disebut dengan berbagai macam nama. Orang Tionghoa menyebutnya Sihli Fosi atau San Fosi atau San Foki. Bangsa Arab menyebutnya Sribuza dan Khmer menyebutnya Malayu. Banyaknya nama merupakan alasan lain mengapa Sriwijaya sangat sulit ditemukan. Perdagangan. Di dunia perdagangan, Sriwijaya menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok, yakni dengan penguasaan atas Selat Malaka dan Selat Sunda. Orang Arab mencatat bahwa Sriwijaya memiliki aneka komoditas seperti kapur barus, kayu gaharu, cengkeh, pala, kepulaga, gading, emas, dan timah, yang membuat Raja Sriwijaya sekaya raja-raja di India. Kekayaan yang melimpah ini telah memungkinkan Sriwijaya membeli kesetiaan dari vasal-vasalnya di seluruh Asia Tenggara. Dengan berperan sebagai entreport atau pelabuhan utama di Asia Tenggara, dengan mendapatkan restu, persetujuan, dan perlindungan dari Kaisar Tiongkok untuk dapat berdagang dengan Tiongkok, Sriwijaya senantiasa mengelola jejaring perdagangan bahari, dan menguasai urat nadi pelayaran antara Tiongkok dan India. Karena alasan itulah Sriwijaya harus terus menjaga dominasi perdagangannya, dengan selalu mengawasi, dan jika perlu memerangi pelabuhan pesaing di negara jirannya. Keperluan untuk menjaga monopoli perdagangan inilah yang mendorong Sriwijaya menggelar ekspedisi militer, untuk menaklukkan bandar pelabuhan pesaing di kawasan sekitarnya, dan menyerap mereka ke dalam Mandala Sriwijaya. Bandar Malayu di Jambi, Kota Kapur di Pulau Bangka, Tarumanagara dan pelabuhan Sunda di Jawa Barat, Kalingga di Jawa Tengah, dan Bandar Kedah dan Cahaya di Semenanjung Melaya, adalah beberapa bandar pelabuhan yang ditaklukkan dan diserap ke dalam lingkup pengaruh Sriwijaya. Disebutkan dalam catatan sejarah Champa, adanya serangkaian serbuan angkatan laut yang berasal dari Jawa terhadap beberapa pelabuhan di Champa dan Kamboja. Mungkin angkatan laut penyerbu yang dimaksud adalah armada Sriwijaya, karena saat itu Wangsa Sailendra di Jawa adalah bagian dari Mandala Sriwijaya.
Hal ini merupakan upaya Sriwijaya untuk menjamin monopoli perdagangan laut di Asia Tenggara dengan menggempur bandar pelabuhan pesaingnya. Sriwijaya juga pernah berjaya dalam hal perdagangan sedari tahun 670 hingga 1025 Masehi. Selain menjalin hubungan dagang dengan India dan Tiongkok, Sriwijaya juga menjalin perdagangan dengan tanah Arab. Kemungkinan, utusan Maharaja Sri Indrawarman yang mengantarkan surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah tahun 718, kembali ke Sriwijaya dengan membawa hadiah Sanji, budak wanita berkulit hitam, dan kemudian dari kronik Tiongkok disebutkan Sihli Fo Sih dengan rajanya Sihli Te, O Pamo, Sri Indrawarman, pada tahun 724 mengirimkan hadiah untuk Kaisar Tiongkok, berupa Sengci, bermaksud sama dengan Zanji dalam bahasa Arab. Pada paruh pertama abad ke-10, di antara kejatuhan dinasti Tang dan naiknya dinasti Song, perdagangan dengan luar negeri cukup marak, terutama Fujian, kerajaan Min dan kerajaan Nanhan dengan negeri kayanya Guangdong. Tak diragukan lagi Sriwijaya mendapatkan keuntungan dari perdagangan ini. Pada masa inilah diperkirakan rakyat Sriwijaya mulai mengenal buah semangka yang masuk melalui perdagangan mereka. Militer. Sebelumnya diasumsikan bahwa Sriwijaya merupakan kekuatan maritim yang tidak lepas hubungannya dengan etnisitas dan kebudayaan masyarakat di Selat Malaka. Asumsi yang terjadi adalah bahwa terbentuknya negara dengan sukses dan hegemoni di selat, berhubungan langsung dengan kemampuan dalam keikutsertaan kegiatan maritim internasional, yang berarti negara ini berkembang dan mempertahankan lingkaran kekuasaannya dengan angkatan laut. Akan tetapi, survei dari informasi yang ada menunjukkan bahwa asumsi seperti itu tidak tepat. Data tentang aktivitas maritim sangat sedikit, dan penyebutan angkatan laut hanya terjadi dalam sumber yang tidak lengkap. Bahkan aspek material angkatan laut Asia Tenggara tidak diketahui hingga abad ke-15. Perhatian ilmiah umumnya berfokus pada teknik pembuatan kapal. Dalam prasasti Kedukan Bukit, mencatat bahwa hanya 312 orang yang menggunakan perahu dari total kekuatan 20.000 orang, yang juga termasuk di dalamnya 1.312 orang tentara darat. Banyaknya jumlah tentara darat menunjukkan bahwa Angkatan Laut Sriwijaya hanya berperan sebagai penyedia kecil dukungan logistik. Pada abad ke-8, kemampuan Angkatan Laut Sriwijaya berkembang mengimbangi proporsi kekuatan angkatan daratnya, meskipun hanya berperan sebagai pendukung logistik. Selain itu, tidak adanya istilah yang menunjukkan kapal laut untuk keperluan umum dan militer, menunjukkan bahwa Angkatan Laut bukanlah aspek permanen negara di Selat Malaka. Bahkan ketika kekuatan tetangga di maritim Asia, terutama Jawa, selama abad ke-10 hingga 14, dan Kola India pada abad ke-11, mulai mengembangkan angkatan lautnya, kekuatan laut Sriwijaya relatif lemah. Sebagai contoh kasus, Songshi dan Wenxian Tongkao mencatat bahwa antara tahun 990 dan 991, seorang utusan Sriwijaya tidak dapat kembali dari Cina Selatan ke Palembang, karena konflik militer yang sedang berlangsung antara Jawa dan Sriwijaya. Namun orang Jawa, orang Arab dari Timur Tengah, dan orang Asia Selatan,
mampu mempertahankan pertukaran diplomatik dan ekonomi dengan Cina selama waktu ini. Jelas, Angkatan Laut Jawa cukup kuat untuk benar-benar mengganggu komunikasi Sriwijaya dengan Cina. Terlepas dari konfrontasi Angkatan Laut antara Jawa dan Sriwijaya, komunikasi antara negara-negara pesisir Samudra Hindia dan Cina terus berlanjut selama waktu ini, menunjukkan bahwa konflik tidak selalu terjadi di laut lepas, tetapi lebih cenderung terbatas pada muara dan sungai di sekitar ibu kota Sriwijaya di Palembang, muara Sungai Musi dan Selat Bangka. Tanggapan Sriwijaya terhadap agresi Jawa tampaknya bersifat defensif. Dalam catatannya tentang Sanfoki, Zhao Rugua mencatat dalam Zufanzi, sekitar tahun 1225. Di masa lalu, negara ini menggunakan rantai besi sebagai penghalang untuk bersiap menghadapi pihak perampok lainnya yang tiba dengan kapal. Ada peluang untuk melepaskannya, yaitu menarik dengan tangan. Jika kapal dagang tiba, rantai itu harus dilepaskan. Ketidakmampuan negeri-negeri Selat Malaka untuk menanggapi ancaman maritim menjadi sangat jelas di awal abad ke-11. Antara 1017 dan 1025, Kola menyerbu pelabuhan-pelabuhan utama Melayu di Selat dan Teluk Siam, termasuk Kedah, Melayu Jambi, Lambri, Sriwijaya dan Langkasuka, menjarah perbendaharaan Kedah dan menangkap penguasa Sriwijaya, merupakan indikasi lebih lanjut dari ketidakmampuan negeri-negeri Selat Malaka untuk mempertahankan diri dari serangan Angkatan Laut. Dengan demikian, hingga abad ke-11, setidaknya dalam hal pandangan militer mereka, kerajaan tersebut bisa dibilang berbasis darat. Hanya dengan perubahan konteks internasional dari abad ke-11 dan seterusnya, yang awalnya ditandai dengan serangan Kola, dan kemudian dengan meningkatnya kehadiran pedagang Cina yang langsung beroperasi di perairan Asia Tenggara, ditambah dengan munculnya kekuatan baru di pinggiran laut, peran dan sifat Angkatan Laut ini mulai berubah. Pendidikan. Sebagai pusat pengajaran Buddha Vajrayana, Sriwijaya menarik banyak pesiarah dan sarjana dari negara-negara di Asia. Antara lain pendeta dari Tiongkok, Yi Xing, yang melakukan kunjungan ke Sumatera, dalam perjalanan studinya di Universitas Nalanda, India, pada tahun 671 dan 695. Yi Xing melaporkan bahwa Sriwijaya menjadi rumah bagi sarjana Buddha, sehingga menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Selain berita di atas, terdapat berita yang dibawakan oleh Yi Xing, dinyatakan bahwa terdapat 1000 orang pendeta yang belajar agama Buddha pada Sakyakirti, seorang pendeta terkenal di Sriwijaya. Terdapat lebih dari 1000 pandita Buddhis di Sriwijaya, yang belajar serta mempraktikkan Dharma dengan baik. Mereka menganalisis dan mempelajari semua topik ajaran sebagaimana yang ada di India. Vinaya dan ritual-ritual mereka tidaklah berbeda sama sekali dengan yang ada di India. Apabila seseorang pandita Tiongkok akan pergi ke Universitas Nalanda di India, untuk mendengar dan mempelajari naskah-naskah Dharma autentik, ia sebaiknya tinggal di Sriwijaya dalam kurun waktu 1 atau 2 tahun, untuk mempraktikkan Vinaya dan bahasa Sanskerta dengan tepat. Pengunjung yang datang ke pulau ini menyebutkan bahwa koin emas telah digunakan di pesisir kerajaan. Selain itu, ajaran Buddha aliran Buddha Hinayana
dan Buddha Mahayana, juga turut berkembang di Sriwijaya. Menjelang akhir abad ke-10, Atisa, seorang sarjana Buddha asal Benggala, yang berperan dalam mengembangkan Buddha Vajrayana di Tibet, dalam kertas kerjanya, Durbodaloka, menyebutkan, ditulis pada masa pemerintahan Sri Chudamani Warmadewa, penguasa Sriwijaya Nagara, di Malayagiri, di Suvarnadvipa. Banyak raja dan pemimpin yang berada di pulau-pulau pada lautan selatan percaya dan mengagumi Buddha. Di hati mereka telah tertanam perbuatan baik. Di dalam benteng kota Sriwijaya dipenuhi lebih dari 1000 biksu Buddha, yang belajar dengan tekun dan mengamalkannya dengan baik. Jika seorang biarawan Tiongkok ingin pergi ke India untuk belajar sabda, lebih baik ia tinggal dulu di sini selama 1 atau 2 tahun, untuk mendalami ilmunya sebelum dilanjutkan di India. Kedatuan Sriwijaya banyak dipengaruhi budaya India, pertama oleh budaya Hindu, kemudian diikuti pula oleh agama Buddha. Peranannya dalam agama Buddha, dibuktikannya dengan membangun tempat pemujaan agama Buddha di Ligor, Thailand. Raja-raja Sriwijaya menguasai kepulauan Melayu melalui perdagangan, dan penaklukan dari kurun abad ke-7 hingga abad ke-9, sehingga secara langsung turut serta mengembangkan bahasa Melayu beserta kebudayaannya di Nusantara. Sangat dimungkinkan bahwa Sriwijaya yang termasyhur sebagai bandar pusat perdagangan di Asia Tenggara, tentunya menarik minat para pedagang dan ulama Muslim dari Timur Tengah, sehingga beberapa kerajaan yang semula merupakan bagian dari Sriwijaya, kemudian tumbuh menjadi cikal bakal kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera kelak, di saat melemahnya pengaruh Sriwijaya. Pelayaran, imigrasi. Inti dari kekuasaan Sriwijaya terkonsentrasi di dalam dan di sekitar Selat Malaka, Selat Sunda, di Sumatera, Semenanjung Melayu, dan Jawa Barat. Namun, antara abad ke-9 dan ke-12, pengaruh Sriwijaya tampaknya telah jauh melampaui inti. Para navigator Sriwijaya tampaknya telah mencapai sejauh Madagaskar. Migrasi ke Madagaskar diperkirakan telah terjadi 1200 tahun yang lalu, sekitar 830 Masehi. Menurut sebuah studi DNA mitokondria baru yang luas, penduduk asli Malagasy saat ini kemungkinan dapat melacak warisan mereka kembali ke 30.000 pendiri yang berlayar dari Indonesia 1200 tahun yang lalu. Malagasy berisi kata-kata pinjaman dari bahasa Sanskerta, dengan semua modifikasi bahasa lokal melalui bahasa Jawa atau Melayu, mengisyaratkan bahwa Madagaskar mungkin telah dijajah oleh pemukim dari Sriwijaya. Jenis kapal. Catatan tekstual kapal Sriwijaya sangat sedikit, karena catatan epigrafi Melayu kuno jarang menyebutkan kendaraan air. Prasasti Kedukan Bukit menyebutkan samfau, dalam bahasa Melayu modern berarti sampan. Sebuah jenis kapal yang disebut lancang diidentifikasi sebagai jenis kapal Melayu dalam catatan abad-abad kemudian, tetapi pada zaman Sriwijaya, kapal itu disebutkan dalam 2 prasasti, di pantai utara Bali tahun 896 dan 923 Masehi. Prasasti tersebut ditulis dalam bahasa Bali kuno, bukan bahasa Melayu kuno. Ibu kota. Menurut prasasti Kedukan Bukit, yang bertarikh 605 Saka,
Kadatuan Sriwijaya pertama kali didirikan di sekitar Palembang, di tepian Sungai Musi. Prasasti ini menyebutkan bahwa Dapuntahi yang berasal dari Minangatamuan, lokasi yang tepat dari Minangatamuan masih diperdebatkan. Teori Palembang sebagai tempat di mana Sriwijaya pertama kali bermula diajukan oleh Koedes, dan didukung oleh Pierre-Yves Manguin. Selain Palembang, tempat lain seperti Muaro Jambi, Sungai Batanghari Jambi, dan Muara Takus, pertemuan Sungai Kampar kanan dan kiri, Riau, juga diduga sebagai ibu kota Sriwijaya. Berdasarkan observasi sekitar tahun 1993, Pierre-Yves Manguin menyimpulkan bahwa pusat Sriwijaya berada di Sungai Musi, antara Bukit Seguntang dan Sabokingking, terletak di Provinsi Sumatera Selatan sekarang, tepatnya di sekitar situs Karanganyar, yang kini dijadikan Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Pendapat ini didasarkan dari foto udara tahun 1984, yang menunjukkan bahwa situs Karanganyar menampilkan bentuk bangunan air, yaitu jaringan kanal, parit, kolam serta pulau buatan yang disusun rapi, yang dipastikan situs ini adalah buatan manusia. Bangunan air ini terdiri atas kolam, dan 2 pulau berbentuk bujur sangkar dan 4 persegi panjang, serta jaringan kanal dengan luas areal meliputi 20 hektar. Di kawasan ini ditemukan banyak peninggalan purbakala, yang menunjukkan bahwa kawasan ini pernah menjadi pusat permukiman, dan pusat aktivitas manusia. Namun sebelumnya, Sukmono berpendapat bahwa, pusat Sriwijaya terletak pada kawasan sehiliran Batanghari, antara Muara Sabak sampai ke Muara Tembesi, di Provinsi Jambi sekarang, dengan catatan, Malayu tidak berada di kawasan tersebut. Jika Malayu berada pada kawasan tersebut, ia cenderung kepada pendapat Muns yang sebelumnya juga telah berpendapat, bahwa letak dari pusat Kedatuan Sriwijaya berada pada kawasan Candi Muara Takus, Provinsi Riau sekarang, dengan asumsi petunjuk arah perjalanan dalam catatan Ising. Serta, hal ini dapat juga dikaitkan dengan berita tentang pembangunan candi, yang dipersembahkan oleh Raja Sriwijaya, Sri Chulawu Nifu Matianhua, atau Sri Chudamani Warmadewa, tahun 1003, kepada Kaisar Tiongkok yang dinamakan Cheng Tien Wan Shou, Candi Bungsu, salah satu bagian dari candi yang terletak di Muara Takus. Purbacaraka mendukung pendapat Muns. Ia berpendapat bahwa Minangatamuan disamakan dengan daerah pertemuan Sungai Kampar kanan dan Kampar kiri, Riau, tempat di mana Candi Muara Takus kini berdiri. Menurutnya, kata Tamuan berasal dari kata temu, lalu ditafsirkannya daerah tempat sungai bertemu. Namun yang pasti, pada masa penaklukan oleh Rajendra Chola pertama, berdasarkan prasasti Tanjore, Sriwijaya telah beribu kota di Kadaram, Kedah sekarang. Akan tetapi pada tahun 2013, penelitian arkeologi yang digelar oleh Universitas Indonesia, menemukan beberapa situs keagamaan dan tempat tinggal di Muaro Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa, pusat awal Sriwijaya mungkin terletak di Kabupaten Muaro Jambi, Jambi pada tepian Sungai Batanghari, dan bukanlah di Sungai Musi seperti anggapan sebelumnya. Situs arkeologi mencakup 8 candi yang sudah digali, di kawasan seluas sekitar 12 km persegi, membentang 7,5 km di sepanjang Sungai Batanghari, serta 80 menapo atau gundukan reruntuhan candi yang belum dipugar.
Situs Muaro Jambi bercorak Buddha Mahayana Vajrayana. Hal ini menunjukkan bahwa situs tersebut adalah pusat pembelajaran Buddhis, yang dikaitkan dengan tokoh cendekiawan Buddhis terkenal, Suvarnatvipi Dharmakirti, dari abad ke-10. Catatan sejarah dari Tiongkok juga menyebutkan bahwa Sriwijaya menampung ribuan biksu. Teori lain bahwa ibu kota terletak di Kudu Jawa Tengah, seperti teks Prasasti Kalasan. Raja ke-6 Sriwijaya, Rudra Wikrama, telah ditaklukkan oleh Rakai Panangkaran dari Medang Jawa, sehingga dijuluki sebagai permata dinasti Sailendra dalam Prasasti Kalasan. Setelah itu, Sriwijaya secara de jure menjadi daerah taklukkan Medang, dan diperintah dari Medang, dataran Kedu, di Jawa Tengah. Teori lain mengajukan pendapat bahwa Dapuntahi berasal dari pantai timur Semenanjung Malaya, bahwa Chaiya di Surat Thani, Thailand Selatan, adalah pusat kedatuan Sriwijaya. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa nama kota Chaiya berasal dari kata cahaya dalam bahasa Melayu. Ada pula yang percaya bahwa nama Chaiya berasal dari Sriwijaya, dan kota ini adalah pusat Sriwijaya. Teori ini kebanyakan didukung oleh sejarawan Thailand, meskipun secara umum teori ini dianggap kurang kuat. Luas wilayah. Menurut data arkeologi, observasi, dan catatan luar negeri, pada abad ke-7, Sriwijaya menaklukkan kerajaan Kedah dan Malayu, dan menjadikan mereka sebagai dua kerajaan vasal sebagai bagian kedatuan Sriwijaya. Berdasarkan penyebaran prasasti, seperti prasasti Kota Kapur yang ditemukan di Pulau Bangka, Karangberahi, Palas Pasemah, dan Ligor, yang berlokasi di Thailand, menunjukkan kekuasaan kedatuan ini tersebar di wilayah ditemukan prasasti-prasasti ini. Prasasti Kota Kapur memuat kutukan terhadap siapapun yang mengkhianati Sriwijaya, dan menyatakan bahwa Sri Jayanasa telah melancarkan ekspedisi militer untuk menghukum bumi Jawa, yang tidak berbakti kepada Sriwijaya. Istilah bumi Jawa masih dalam beragam tafsiran, dan mungkin bisa merujuk kepada daerah di Sumatera atau Pulau Jawa. Sriwijaya tumbuh dan berhasil mengendalikan jalur perdagangan maritim di Selat Malaka, Laut Jawa bagian barat, dan kemungkinan juga Teluk Thailand. Pada tahun 775, Sriwijaya menaklukkan Nakhon Sitamarat, dan memperluas kekuasaannya ke Langkasuka. Pada abad ke-8, Pan berada dalam wilayah kekuasaan Sriwijaya di bawah kuasa dari Dharmasetu, yang nantinya pada abad ke-10, berubah nama menjadi Tambralingga. Puncak kejayaan. Berdasarkan sumber catatan sejarah dari Arab, Sriwijaya disebut dengan nama Sribusa. Pada tahun 955 Masehi, Al-Masudi, seorang musafir sekaligus sejarawan Arab klasik, menulis catatan tentang Sriwijaya. Dalam catatan itu, digambarkan Sriwijaya adalah sebuah kerajaan besar yang kaya raya, dengan tentara yang sangat banyak. Disebutkan, kapal yang tercepat dalam waktu 2 tahun pun tidak cukup untuk mengelilingi seluruh pulau wilayahnya. Hasil bumi Sriwijaya adalah kapur barus, kayu gaharu, cengkeh, kayu cendana, pala, kapulaga, gambir, dan beberapa hasil bumi lainnya.
Catatan lain menuliskan bahwa Sriwijaya maju dalam bidang agraris. Ini disimpulkan dari seorang ahli dari bangsa Persia yang bernama Abu Zaid Hasan, yang mendapat keterangan dari Sujaimana, seorang pedagang Arab. Abu Zaid menulis bahwasanya kerajaan Zabaj, Sriwijaya, atau Jawa, memiliki tanah yang subur dan kekuasaan yang luas hingga ke seberang lautan. Kedatuan Sriwijaya bercirikan kerajaan maritim, mengandalkan hegemoni pada kekuatan armada lautnya dalam menguasai jalur pelayaran, jalur perdagangan, menguasai dan membangun beberapa kawasan strategis sebagai pangkalan armadanya dalam mengawasi, melindungi kapal-kapal dagang, memungut cukai, serta untuk menjaga wilayah kedaulatan dan kekuasaannya. Konflik luar negeri. Sriwijaya menguasai jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara sepanjang abad ke-10, akan tetapi, pada akhir abad ini, kerajaan Medang di Jawa Timur tumbuh menjadi kekuatan bahari baru dan mulai menantang dominasi Sriwijaya. Berita Tiongkok dari dinasti Song menyebut kedatuan Sriwijaya di Sumatera dengan nama San Fosi, sedangkan kerajaan Medang di Jawa dengan nama Sipo. Dikisahkan bahwa San Fosi dan Sipo terlibat persaingan untuk menguasai Asia Tenggara. Kedua negeri itu saling mengirim duta besar ke Tiongkok. Utusan San Fosi yang berangkat tahun 988 tertahan di pelabuhan Kanton ketika hendak pulang, karena negerinya diserang oleh bala tentara Jawa. Serangan dari Jawa ini diduga berlangsung sekitar tahun 990-an, yaitu antara tahun 988 dan 992, pada masa pemerintahan Sri Chudamani Warmadewa. Pada musim semi tahun 992, Duta Sriwijaya tersebut mencoba pulang, namun kembali tertahan di Champa karena negerinya belum aman. Ia meminta Kaisar Song agar memberi perlindungan kepada San Fosi. Utusan Jawa juga tiba di tahun 992. Ia dikirim oleh rajanya yang naik tahta tahun 991. Raja baru Jawa tersebut adalah Dharmawangsa Teguh. Kerajaan Medang berhasil merebut Palembang pada tahun 992 untuk sementara waktu, namun kemudian pasukan Medang berhasil dipukul mundur oleh pasukan Sriwijaya. Prasasti pengaruh Hindu-Buddha, Batu Prasasti Hujung Langit tahun 997, kembali menyebutkan adanya serangan Jawa terhadap Sumatera. Rangkaian serangan dari Jawa ini pada akhirnya gagal, karena Jawa tidak berhasil membangun pijakan di Sumatera. Menguasai ibu kota di Palembang tidak cukup, karena pada hakikat, kekuasaan dan kekuatan Mandala Sriwijaya tersebar di beberapa bandar pelabuhan di kawasan Selat Malaka. Maharaja Sriwijaya, Sri Chudamani Warmadewa, berhasil lolos keluar dari ibu kota, dan berkeliling menghimpun kekuatan dan bala bantuan dari sekutu dan raja-raja bawahannya, untuk memukul mundur tentara Jawa. Sriwijaya memperlihatkan kegigihan persekutuan Mandalanya, bertahan dan berjaya memukul mundur Angkatan Laut Jawa. Sri Chudamani Warmadewa kembali memperlihatkan kecakapan diplomasinya, memenangi dukungan Tiongkok dengan cara merebut hati kaisarnya. Pada tahun 1003, ia mengirimkan utusan ke Tiongkok dan mengabarkan
bahwa di negerinya telah selesai dibangun sebuah candi Buddha yang didedikasikan untuk mendoakan agar Kaisar Tiongkok panjang umur. Kaisar Tiongkok yang berbesar hati dengan persembahan itu, menamai candi itu Cheng Tien Wan Shou, dan menganugerahkan genta yang akan dipasang di candi itu, Candi Bungsu, salah satu bagian dari candi yang terletak di Muara Takus. Serangan dari Medang ini membuka mata Sriwijaya betapa berbahayanya ancaman Jawa, maka Maharaja Sriwijaya pun menyusun siasat balasan, dan berusaha menghancurkan kerajaan Medang. Sriwijaya disebut-sebut berperan dalam menghancurkan kerajaan Medang di Jawa. Dalam prasasti Pucangan, disebutkan sebuah peristiwa Mahapralaya, yaitu peristiwa hancurnya Istana Medang di Jawa Timur, di mana Haji Wurawari dari Elwaram, pada tahun 1006 atau 1016, menyerang dan menyebabkan terbunuhnya Raja Medang terakhir, Dharmawangsa Teguh. Kemunduran. Serbuan Kerajaan Chola. Tahun 1017 dan 1025, Rajendra Chola pertama, raja dari dinasti Chola di Coromandel, India Selatan, mengirim ekspedisi laut untuk menyerang Sriwijaya. Berdasarkan prasasti Tanjore Bertari 1030, Kerajaan Chola telah menaklukkan daerah-daerah koloni Sriwijaya, seperti wilayah Nicobar, dan sekaligus berhasil menawan Raja Sriwijaya yang berkuasa waktu itu, Sang Rama Wijayotunggawarman. Selama beberapa dekade berikutnya, seluruh Imperium Sriwijaya telah berada dalam pengaruh dinasti Chola. Meskipun demikian, Rajendra Chola pertama tetap memberikan peluang kepada raja-raja yang ditaklukkannya untuk tetap berkuasa selama tetap tunduk kepadanya. Hal ini dapat dikaitkan dengan adanya berita utusan San Foki ke Tiongkok tahun 1028. San Foki mengirim utusan ke Cina pada tahun 1028, tetapi ini merujuk pada kerajaan Malayu Jambi, bukan Sriwijaya Palembang, dibuktikan dengan catatan China tentang San Foki Zanbei Guo, San Foki Negara Jambi. Faktor lain kemunduran Sriwijaya adalah faktor alam, karena adanya pengendapan lumpur di Sungai Musi dan beberapa anak sungai lainnya, sehingga kapal-kapal dagang yang tiba di Palembang semakin berkurang. Akibatnya, kota Palembang semakin menjauh dari laut dan menjadi tidak strategis. Akibat kapal dagang yang datang semakin berkurang, pajak berkurang dan memperlemah ekonomi dan posisi Sriwijaya. Tidak ada utusan Sriwijaya datang ke Cina antara 1028 sampai 1077. Ini mengindikasikan bahwa kekuasaan Sriwijaya sudah memudar. Sangat mungkin Sriwijaya sudah runtuh pada tahun 1025. Pada abad-abad setelahnya, kronik Tiongkok masih menyebut San Foki, tetapi istilah ini kemungkinan merujuk pada kerajaan Malayu Jambi. Bukti epigrafi terakhir yang menyebut kata Sriwijaya, berasal dari prasasti Tanjore Kerajaan Chola, tahun 1030 atau 1031. Di bawah kekuasaan Chola. Pada masa setelah 1025, Sriwijaya dianggap telah menjadi bagian dari kerajaan Chola. Kronik Tiongkok menyebutkan bahwa pada tahun 1079, Kulotunga Chola pertama, Tihua Kalo, Raja dinasti Chola, disebut juga sebagai Raja San Fosi, yang kemudian mengirimkan utusan untuk membantu perbaikan candi dekat Kantoan.
Selanjutnya, dalam berita Tiongkok yang berjudul Sung Hui Yao, disebutkan bahwa kerajaan San Foxi pada tahun 1082 masih mengirimkan utusan pada masa Tiongkok di bawah pemerintahan Kaisar Yuanfong. Duta besar tersebut menyampaikan surat dari Raja Qinpi, bawahan San Foxi, yang merupakan surat dari putri raja yang diserai urusan negara San Foxi, serta menyerahkan pula 227 tahil perhiasan, rumbia, dan 13 potong pakaian. Kemudian juga mengirimkan utusan berikutnya pada tahun 1088. Pengaruh invasi Rajendra Chola pertama terhadap hegemoni Sriwijaya atas raja-raja bawahannya melemah. Beberapa daerah taklukan melepaskan diri, sampai muncul Dharmasraya dan Pagaruyung sebagai kekuatan baru, yang kemudian menguasai kembali wilayah jajahan Sriwijaya, mulai dari kawasan Semenanjung Malaya, Sumatera, sampai Jawa bagian barat. Penguasaan kerajaan Chola atas Sriwijaya berlangsung selama beberapa dekade. Kronik Cina menyebutkan, San Foxi Zunian Guo yang berarti San Foxi negara Chola, kemungkinan merujuk ke Kedah. San Foxi Zunian Guo mengirim utusan ke Tiongkok pada 1077, 1079, 1082, 1088, dan 1090 Masehi. Ada kemungkinan bahwa Chola melantik putra mahkota di wilayah yang didominasi Tamil di Selat Malaka. Kolonisasi orang Tamil di Selat Malaka tampaknya telah berlangsung selama 1 abad. Chola meninggalkan beberapa prasasti di Sumatera bagian utara dan Semenanjung Melayu. Pengaruh Tamil dapat ditemukan dalam karya seni, patung dan arsitektur candi, yang menunjukkan aktivitas pemerintahan daripada perdagangan. Cengkeraman Chola di Sumatera bagian utara dan Semenanjung Melayu surut pada abad ke-12. Puisi Tamil Kalingatuparani yang ditulis sekitar tahun 1120, menyebutkan penghancuran Kadaram Kedah oleh Kulotungga. Setelah itu, Kedah menghilang dari sumber-sumber India. Struktur pemerintahan. Masyarakat Sriwijaya sangat majemuk dan mengenal stratifikasi sosial. Pembentukan satu negara kesatuan dalam dimensi struktur otoritas politik Sriwijaya dapat dilacak dari beberapa prasasti yang mengandung informasi penting tentang Kadatuan, Vanua, Samaryada, Mandala, dan Bumi. Kadatuan dapat bermakna kawasan datu, tanah rumah, tempat tinggal bini haji, tempat disimpan emas dan hasil cukai drawi, sebagai kawasan yang mesti dijaga. Kadatuan ini dikelilingi oleh Vanua, yang dapat dianggap sebagai kawasan kota dari Sriwijaya, yang di dalamnya terdapat vihara untuk tempat beribadah bagi masyarakatnya. Kadatuan dan Vanua ini merupakan satu kawasan inti bagi Sriwijaya itu sendiri. Menurut Kasparis, Samaryada merupakan kawasan yang berbatasan dengan Vanua, yang terhubung dengan jalan khusus, Samaryada Pata, yang dapat bermaksud kawasan pedalaman. Sedangkan Mandala, merupakan suatu kawasan otonom dari bumi, yang berada dalam pengaruh kekuasaan Kadatuan Sriwijaya. Penguasa Sriwijaya disebut dengan Dapuntahiang atau Maharaja, dan dalam lingkaran raja terdapat secara berurutan, Yuvaraja atau putra mahkota, Pratiyuvaraja atau putra mahkota kedua, dan Raja Kumara atau pewaris berikutnya. Prasasti Telaga Batu,
banyak menyebutkan berbagai jabatan dalam struktur pemerintahan kerajaan pada masa Sriwijaya. Menurut prasasti Telaga Batu, selain diceritakan kutukan Raja Sriwijaya kepada siapa saja yang menentang raja, diceritakan pula bermacam-macam jabatan dan pekerjaan yang ada pada zaman Sriwijaya. Adapun jabatan dan pekerjaan yang diceritakan tersebut adalah Raja Putra atau Putra Raja yang keempat, Bupati, Senopati atau Komandan Pasukan, dan Dandanayaka atau Hakim. Kemudian terdapat juga Tuhaan Watak Wuru atau pengawas kelompok pekerja, Adiaksini Javarna atau pengawas kaum berkasta rendah, Fasikarana atau pandai besi, Kayasta atau juru tulis, Stapaka atau pemahat, Puhafam atau nahoda kapal, Vaniaga atau peniaga, Pratisara atau pemimpin kelompok kerja, Marsi Haji atau tukang cuci, dan Hulun Haji atau budak raja. Menurut kronik Tiongkok Sin Tang Su, Sriwijaya yang begitu luas dibagi menjadi dua, seperti yang diterangkan di atas. Dapuntahi yang punya dua orang anak yang diberi gelar putra mahkota, yakni Yuvaraja atau putra mahkota, dan Prati Yuvaraja atau putra mahkota kedua. Ahmad Jelani Halimi, profesor di University Science Malaysia, mengatakan bahwa pembagian ini dilakukan untuk mencegah perpecahan di antara anak-anaknya. Hubungan diplomatik. Untuk memperkuat posisinya atas penguasaan kawasan Asia Tenggara, Sriwijaya menjalin hubungan diplomasi dengan kerajaan lain. Dengan Kekhalifahan Umayyah, sejarawan Eski Fatimi menyebutkan bahwa pada tahun 100 Hijriah, 718 Masehi, seorang Maharaja Sriwijaya, diperkirakan adalah Sri Indrawarman, mengirimkan sepucuk surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Kekhalifahan Umayyah, yang berisi permintaan kepada Khalifah untuk mengirimkan ulama yang dapat menjelaskan ajaran dan hukum Islam kepadanya. Surat itu dikutip dalam Al-Iqad Al-Farid, karya Ibnu Abdurrabi, sastrawan Cordoba Spanyol, dan dengan redaksi sedikit berbeda dalam Al-Nujum As-Sahirah fi Muluk Misr wa Al-Qahirah, karya Ibnu Tagribirdi, sastrawan Kairo Mesir. Dari raja sekalian, para raja yang juga adalah keturunan ribuan raja, yang istrinya pun adalah cucu dari ribuan raja, yang kebun binatangnya dipenuhi ribuan gajah, yang wilayah kekuasaannya terdiri dari 2 sungai yang mengairi tanaman lidah buaya, rempah wangi, pala, dan jeruk nipis, yang aroma harumnya menyebar hingga 12 mil. Kepada raja Arab yang tidak menyembah Tuhan-Tuhan lain selain Allah, aku telah mengirimkan kepadamu bingkisan yang tak seberapa sebagai tanda persahabatan. Kuharap engkau sudi mengutus seseorang untuk menjelaskan ajaran Islam dan segala hukum-hukumnya kepadaku. Surat Maharaja Sriwijaya kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Peristiwa ini membuktikan bahwa Sriwijaya telah menjalin hubungan diplomatik dengan dunia Islam atau dunia Arab. Meskipun demikian, surat ini bukanlah berarti bahwa Raja Sriwijaya telah memeluk agama Islam, melainkan hanya menunjukkan hasrat sang raja untuk mengenal dan mempelajari berbagai hukum, budaya, dan adat istiadat dari berbagai rekan perniagaan dan peradaban yang dikenal Sriwijaya saat itu, yakni Tiongkok, India, dan Timur Tengah. Dengan Kerajaan Medang, hubungan dengan Wangsa Sailendra.
Munculnya keterkaitan antara Sriwijaya dengan dinasti Sailendra, dimulai karena adanya nama Sailendra Vamsa pada beberapa prasasti, di antaranya pada Prasasti Kalasan di Pulau Jawa, Prasasti Ligor di selatan Thailand, dan Prasasti Nalada di India, sementara pada Prasasti Sojomerto, dijumpai nama Dapunta Selendra. Karena Prasasti Sojomerto ditulis dalam bahasa Melayu kuno, dan bahasa Melayu umumnya digunakan pada prasasti-prasasti di Sumatera, maka diduga Wangsa Sailendra berasal dari Sumatera, walaupun Prasasti Sojomerto ditulis dalam aksara Jawa. Kemungkinan Jawa hanya terkena pengaruh agama Buddha yang masuk melalui Sumatera. Walaupun asal-usul bahasa Melayu ini masih menunggu penelitian sampai sekarang. Majumdar berpendapat, dinasti Sailendra ini terdapat di Sriwijaya Suwarnadwipa dan Medang Jawa. Keduanya berasal dari Kalinga di selatan India. Kemudian Muns menambahkan, kedatangan Dapunta Hyang ke Palembang menyebabkan salah satu keluarga dalam dinasti ini pindah ke Jawa. Sementara Purbacaraka berpendapat bahwa dinasti ini berasal dari Nusantara didasarkan atas carita Parahyangan, kemudian dikaitkan dengan beberapa prasasti lain di Jawa yang berbahasa Melayu kuno, di antaranya adalah Prasasti Sojomerto. Prasasti Sojomerto sering digunakan sebagai bukti bahwa Wangsa Sailendra berasal dari Sumatera, karena mengasumsikan kata Selendra sebagai penyebutan Melayu untuk Sailendra, dan Dapunta Selendra adalah pendahulu dinasti ini, namun penelitian termutakhir tidak menunjukkan seperti itu. Menurut Damais, Prasasti Sojomerto berasal dari abad ke-8, menempatkannya setelah Prasasti Kedukan Bukit. Selain itu, nama Selendra dari Prasasti Sojomerto sepertinya tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Sailendra. Dalam prasasti itu disebut kata Hakairu dan Daiva, yang mempunyai diftong ai, sehingga seharusnya diftong itu juga digunakan dalam nama Dapunta Selendra. Selain itu teori ini sudah usang, karena tidak ada data keberadaan dinasti Sailendra di Sumatera lebih awal dari abad ke-9, dan Sriwijaya tidak dapat menaklukkan Jawa. Yang terjadi adalah kebalikannya, dinasti Sailendra menundukkan Sriwijaya dan daerahnya di Semenanjung Melayu. Dinasti Sailendra dari Jawa menjalin hubungan dengan garis keturunan Sriwijaya dari Sumatera, dan selanjutnya mendirikan kekuasaan, dan kekuasaan mereka di Kerajaan Mataram, Jawa Tengah. Tidak diketahui sifat pasti dari hubungan itu, dengan sumber-sumber Arab menyebutkan, bahwa Zabak atau Jawa memerintah Sribuza atau Sriwijaya, Kalah, sebuah tempat di Semenanjung Melayu, mungkin Kedah, dan Ramni, sebuah tempat di Sumatera, mungkin Lamuri. Di Jawa, pewaris Daranindra adalah Samaragrawira, memerintah tahun 800 sampai 819, yang disebutkan dalam prasasti Nalanda bertarikh tahun 860, sebagai ayah dari Balaputradewa, dan putra dari Sailendra Vamsatilaka, dengan nama gelaran Sri Viravairimatana, pembunuh perwira musuh, yang merujuk kepada Daranindra. Tidak seperti pendahulunya, Raja Daranindra yang gemar berperang, Rakewarak tampaknya cenderung cinta damai. Ia menikmati kemakmuran dan kedamaian dataran Kedu di pedalaman Jawa, dan lebih tertarik untuk menyelesaikan proyek pembangunan Candi Borobudur. Dia menunjuk seorang pangeran Khmer bernama Jayawarman sebagai gubernur Indrapura di delta Sungai Mekong, di bawah kekuasaan Sailendra. Keputusan ini terbukti sebagai kesalahan, karena Jayawarman kemudian memberontak,
memindahkan ibu kota lebih jauh ke pedalaman utara, dari Tonle Sap ke Mahendraparwata, memutuskan ikatan dan memproklamasikan kemerdekaan Kamboja dari Jawa pada tahun 802. Rakai Warak disebut-sebut sebagai Raja Jawa yang menikahi Tara, putri Darmasetu dari Sriwijaya. Ia disebut dalam nama yang lainnya, Rakai Warak dalam prasasti Mantiasih. Sejarawan sebelumnya, seperti N.J. Krom dan Koedes, cenderung menyamakan Rakai Warak dengan Samaratungga. Namun, sejarawan kemudian seperti Slamet Muljana, menyamakan Samaratungga dengan Rakai Garung, yang disebutkan dalam prasasti Mantiasih, sebagai raja kelima kerajaan Mataram, yang berarti Samaratungga adalah penerus dari Rakai Warak. Dewi Tara, putri Darmasetu, menikahi Samaratungga, seorang anggota keluarga Sailendra, yang kemudian naik tahta Sriwijaya sekitar tahun 792. Dengan Kerajaan Pala. Dalam prasasti Nalanda yang bertarikh tahun 860, Balaputra menegaskan asal-usulnya sebagai keturunan Raja Jawa. Sriwijaya juga berhubungan dekat dengan Kerajaan Pala di Benggala. Pada prasasti Nalanda berangka 860, mencatat bahwa Raja Balaputradewa mendedikasikan sebuah biara kepada Universitas Nalanda. Dengan Kerajaan Kola. Relasi dengan dinasti Kola di selatan India juga cukup baik. Dari prasasti Leiden disebutkan, Raja Sriwijaya di Kataha, Sri Maravijayo Tunggawarman, telah membangun sebuah vihara yang dinamakan dengan Vihara Culamanivarma, namun menjadi buruk setelah Rajendra Kola pertama naik tahta, yang melakukan penyerangan pada abad ke-11. Kemudian hubungan ini kembali membaik pada masa Kulotunga Kola pertama, di mana Raja Sriwijaya di Kadaram, mengirimkan utusan yang meminta dikeluarkannya pengumuman pembebasan cukai pada kawasan sekitar Vihara Culamanivarma tersebut. Namun pada masa ini, Sriwijaya dianggap telah menjadi bagian dari dinasti Kola. Kronik Tiongkok menyebutkan bahwa Kulotunga Kola pertama, Tihua Kalo, sebagai Raja San Fosi, membantu perbaikan candi dekat Kanton pada tahun 1079. Pada masa dinasti Song, candi ini disebut dengan nama Tien Ching Kuan, dan pada masa dinasti Yuan disebut dengan nama Yuan Miao Kuan. Dengan Kekaisaran Tiongkok. Untuk memperkuat posisinya atas penguasaan kawasan Asia Tenggara, Sriwijaya menjalin hubungan diplomasi dengan Kekaisaran Tiongkok, dan secara teratur mengantarkan utusan beserta upeti. Warisan budaya. Arca. Beberapa arca-arca bersifat Buddhisme, seperti berbagai arca Buddha yang ditemukan di Bukit Seguntang, Palembang, dan arca-arca Bodhisattva Awalokiteswara dari Jambi, Bidor, Perak dan Caya, dan arca Maitreya dari Komering, Sumatera Selatan. Bahasa Melayu kuno. Warisan terpenting Sriwijaya mungkin adalah bahasanya, ditandai dengan ditemukannya berbagai prasasti Sriwijaya yang berbahasa Melayu kuno, seperti yang ditemukan di Pulau Jawa. Hubungan dagang yang dilakukan berbagai suku bangsa Nusantara menjadi wahana penyebaran bahasa Melayu, karena bahasa ini menjadi alat komunikasi bagi kaum pedagang. Sejak saat itu,
bahasa Melayu menjadi lingua franca, dan digunakan secara meluas oleh banyak penutur di Kepulauan Nusantara. Tersebar luasnya bahasa Melayu kuno ini mungkin telah membuka dan memuluskan jalan bagi bahasa Melayu sebagai bahasa nasional Malaysia, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu Indonesia modern. Adapun bahasa Melayu kuno masih tetap digunakan sampai pada abad ke-14 Masehi. Candi. Meskipun disebut memiliki kekuatan ekonomi dan keperkasaan militer, Sriwijaya hanya meninggalkan sedikit tinggalan purbakala di jantung negerinya, di Sumatera. Sangat berbeda dengan Wangsa Shailendra dari Jawa Tengah, yang banyak membangun monumen besar, seperti Candi Kalasan, Candi Sewu, dan Borobudur. Candi-candi Buddha yang berasal dari masa Sriwijaya di Sumatera antara lain, Candi Muaro Jambi, Candi Muara Takus, dan Biaro Bahal. Akan tetapi, tidak seperti Candi Jawa Tengah yang terbuat dari batu andesit, candi di Sumatera terbuat dari bata merah. Prasasti. Sampai dengan tahun 2022, diketahui ada 45 prasasti yang terkait atau dianggap terkait dengan Sriwijaya. Semua prasasti ini menggunakan bahasa Melayu kuno, ditulis dengan menggunakan aksara Palawa. Beberapa yang terkemukan adalah sebagai berikut. Prasasti Kota Kapur merupakan prasasti pertama tentang Sriwijaya yang ditemukan, dan berbentuk tiang atau tugu bertulis. Isinya menyebutkan keperkasaan bala tentara Sriwijaya atas lawannya. Prasasti Talang Tuo menggambarkan ritual Buddha untuk memberkati peristiwa penuh berkah, yaitu peresmian Taman Sri Kshetra, anugerah Maharaja Sriwijaya untuk rakyatnya. Prasasti Telaga Batu menggambarkan kerumitan dan tingkatan jabatan pejabat kerajaan. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan di Palembang, dan tahun yang tersebut di dalamnya menjadi dasar berdirinya kota Palembang. Bangkai Perahu. Balai Arkeologi Palembang menemukan sebuah perahu kuno yang diperkirakan ada sejak masa awal atau proto kedatuan Sriwijaya, di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Sayang, kepala perahu kuno itu sudah hilang, dan sebagian papan perahu itu digunakan justru buat jembatan. Tercatat ada 17 keping perahu yang terdiri dari bagian lunas, 14 papan perahu yang terdiri dari bagian badan, dan bagian buritan untuk menempatkan kemudi. Perahu ini dibuat dengan teknik pasak kayu, dan papan ikat yang menggunakan tali ijuk. Cara ini sendiri dikenal dengan sebutan teknik tradisi Asia Tenggara. Selain bangkai perahu, ditemukan juga sejumlah artefak-artefak lain yang berhubungan dengan temuan perahu, seperti tembikar, keramik, dan alat kayu. Pusat Inspirasi. Kaum nasionalis Indonesia juga mengagungkan Sriwijaya sebagai sumber kebanggaan dan bukti kejayaan masa lampau Indonesia. Kegemilangan Sriwijaya telah menjadi sumber kebanggaan nasional dan identitas daerah, khususnya bagi penduduk kota Palembang, Sumatera Selatan. Keluhuran Sriwijaya telah menjadi inspirasi seni budaya, seperti lagu dan tarian tradisional Gending Sriwijaya. Hal yang sama juga berlaku bagi masyarakat selatan Thailand,
yang menciptakan kembali tarian ceviche, yang berdasarkan pada keanggunan seni budaya Sriwijaya. Di Indonesia, nama Sriwijaya telah digunakan dan diabadikan sebagai nama jalan di berbagai kota, dan nama ini juga digunakan oleh Universitas Sriwijaya, yang didirikan tahun 1960 di Palembang. Demikian pula Kodam II Sriwijaya, Unit Komando Militer, PT Pupuk Sriwijaya, Perusahaan Pupuk di Sumatera Selatan, Sriwijaya Pos, Surat Kabar Harian di Palembang, Sriwijaya TV, Sriwijaya Air, Maskapai Penerbangan, Stadion Gelora Sriwijaya, Kereta Api Tanjung Karang Kertapati Sriwijaya Lampung, dan Sriwijaya Football Club, klub sepak bola Palembang. Semuanya dinamakan demikian untuk menghormati, memuliakan, dan merayakan kedatuan Sriwijaya yang gemilang. Pada tanggal 11 November tahun 2011, digelar upacara pembukaan SEA Games 2011 di Stadion Gelora Sriwijaya, Palembang. Upacara pembukaan ini menampilkan tarian kolosal yang bertajuk Sriwijaya The Golden Peninsula, menampilkan tarian tradisional Palembang, dan juga replika ukuran sebenarnya perahu Sriwijaya, untuk menggambarkan kejayaan kedatuan bahari ini. Nama besar Sriwijaya juga telah menginspirasi dan dipinjam sebagai nama genus katak, yang baru dideskripsi di tahun 2021, Wijayarana.